Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Rabu, tanggal 22 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Untuk pesan healingnya, hope, harapan. Hope is always there, even if we cannot see it. Optimism, expectation can help change a negative situation into a positive one. Jadi, harapan selalu ada, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya. Dengan berharap hal-hal yang optimis bisa membantu merubah sebuah situasi yang negatif menjadi hal yang positif ya. Jadi harapan tuh selalu ada, walaupun terkadang nggak sama persis dengan apa yang kita mau ya, dan bahkan kita nggak bisa melihat harapan itu ya. Kadang kita udah putus asa duluan, udah nyerah duluan gitu. Padahal tetap berharap yang optimis itu bisa membantu merubah situasi yang negatif menjadi hal yang positif ya. Ingat, nggak selalu sama outcome-nya, solusi jalan keluar, apa yang datang itu terkadang nggak selalu sama dengan apa yang kita mau, tapi dipastikan itu yang terbaik ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Unbound, releasing soul patterns, contract, and past life. Jadi lepaskan pola-pola lama yang udah tertanam ya dalam diri kita, kemudian juga hal-hal yang mengikat dan juga masa lalu. Jadi misalkan gini, mulai belajar untuk tidak ketergantungan kepada orang lain ya. Karena apa? Kita tuh nggak pernah tahu ya bahwa suatu saat kapan kita ditinggalin, kapan kita dipisahkan, atau bahkan kita yang ninggalin ya. Sehingga ketika hal itu terjadi, kalau kita tuh nggak terlalu terikat, nggak terlalu ketergantungan, sedih pasti ya, kecewa. Tetapi kita nggak akan down berlarut-larut, bahkan sampai depresi, bahkan sampai apa ya istilahnya tuh sampai kita drop gitu ya, sampai sejatuh-jatuhnya, sampai kita hancur tuh enggak gitu. Jadi mulailah untuk enggak terlalu ketergantungan dengan siapapun dan dengan apapun ya, karena pada akhirnya kita tuh akan tetap berjuang sendiri. Jadi kita dalam kehidupan ini selalu harus antisipasi dan siap dengan hal apapun ya. Nah ini, dan juga lepaskan masa lalu yang sudah berlalu, nggak bisa dirubah lagi, hanya bisa dijadikan diambil pelajarannya ya, supaya nggak kita ulang lagi di masa depan. Kita nggak bisa terus-terusan meratapi masa lalu yang udah terjadi, jadi kita ini loh terbang ya, move on. Lepaskan dari segala keterikatan, apalagi masa lalu yang udah ninggalin kita ya. Buat apa kita masih mengikatkan diri gitu? Udah lepasin aja, nggak perlu mencari tahu, nggak perlu mengejar lagi, nggak perlu kepo-kepo lagi, stalkingin masa lalu ya. Udah selesai,
kalaupun suatu saat mereka datang, biarkan itu karena atas kehendak ilahi ya, bukan karena kita yang terus untuk melekatkan diri kita kepada masa lalu ya. Lepaskan soul patterns, cara-cara lama yang itu nggak membuat kita berkembang, yang hanya membuat kita stuck ya, itu lepaskan segala keterikatan kita terhadap semua hal. Oke. Untuk pesan yang pertama. Kemudian kedua. Oke. Starseed. What lights you up? Jadi kita tuh semua pasti punya gift ya. Semua punya gift kita ya. Cuma dengan giftnya itu atau talent bakat kita itu yang berbeda-beda ya. Jadi apapun gift yang udah diberikan ya oleh Tuhan kepada kita, sesuaikan dengan jalurnya gitu ya. Jadi misal nih ya, kamu punya bakat tertentu, nah sesuaikan dengan jalurnya itu, manfaatkan untuk hal-hal kebaikan, membantu orang lain, untuk dirimu sendiri ya. Kalaupun untuk menghasilkan sebagai profesi atau mata pencarian ya, itu juga gunakan yang benar gitu ya. Jadi kita semua itu punya cahaya masing-masing ya, dan tebarkan cahaya kita kepada orang lain ya, yang artinya apa yang keahlian yang kita miliki tularkan untuk membantu orang lain ya, dengan cara yang sewajarnya. Kalaupun sebagai mata pencaharian juga sewajarnya ya, tidak untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan sendiri ya. Kita harus menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan siapa yang kita bantu. Oke. Next ya. Yep. The initiation, rite of passage, crossing the threshold ya. Tempat-tempat yang sakral atau yang keramat ya, terkadang orang awam itu melihatnya, duh kok ngeri, itu banyak apa hantu, setan-setan apa itulah ya, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak melihat kita tidak melihatnya itu seperti itu ya, tapi hargailah sebagai peninggalan leluhur atau lestarikan sebagai peninggalan budaya kita gitu. Jadi istilahnya tempat-tempat keramat gitu ya, atau yang disucikan oleh ya misalkan komunitas atau orang-orang tertentu ya, kita tetap hargai ya. Dan jika mungkin ya, atau sebisa mungkin ketika kita datang atau kita sempatkan untuk datang, kita ambil berkahnya ya, bahwa sebuah tempat ya, di zaman dulu peninggalan leluhur kita itu dibuatnya itu nggak mudah ya. Beliau-beliau itu membuat kayak ya, mungkin kayak candi gitu ya, petilasan atau tempat-tempat yang dikeramatkan yang lain, atau tempat-tempat suci yang lain ya, kuil itu beliau-beliau itu membuatnya dengan berdarah-darah gitu ya, nggak secanggih zaman sekarang, dan dengan tirakat ya, pastinya dengan tirakat puasa, tirakat apa, banyak hal gitu ya. Nah, itu kita ambil berkahnya. Jadi jangan selalu kayak apa ya, meremehkan tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang disucikan itu, dipukul rata bahwa semua itu untuk apa namanya, itu mistik, itu mistis apa mistik ya mistis, itu mistis, itu seram. Nah, nggak seperti itu, tapi kita lebih ke menghargai, diambil berkahnya karena pengorbanan dari para leluhur ya, dan juga supaya
dijaga, dilestarikan supaya anak cucu kita itu tetap bisa melihat peninggalan leluhur yang berabad-abad yang lampau. Ya, jadi kita ambil positifnya dengan menghargai karena pengorbanan para leluhur dan juga kesucian tempat tersebut ya. Bukan berarti kita menyembah, tapi ambil berkahnya. Ya, ambil berkahnya. Oke. Kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke. Five of Cups. Ini sinkron dengan pesan hope tadi ya. Dimana dari kelima cups ini, ketika ada tiga cups yang terjatuh, masih ada dua cups yang berdiri di belakang kita ya. Kita membelakangi dua cups itu, jadi terkadang even we cannot see it gitu ya, kita nggak bisa melihat bahwa itu ternyata ada harapan, tapi kita itu udah terlanjur putus asa duluan ya, nyerah, udah terlanjur motong duluan, padahal harapan itu masih ada. Meskipun tidak harus sama persis dengan apa yang kita mau, tapi selalu ada pengganti gitu loh ya. Oke. Nextnya Four of Swords ya. Beberapa dari kalian hari ini merasa lebih nyaman untuk menarik diri, berkontemplasi atau solitude ini ya, menyendiri untuk merenung, bermeditasi ya, dan mencoba untuk melakukan ini ya, reflection apa yang udah kita alami sepanjang hari ya, atau sepanjang tahun ini. Itu kita mulai coba untuk refleksikan, merenung ya, hal-hal apa sih yang seharusnya kita tinggalkan ya, kita ganti atau kita pertahankan gitu. Oke. Lagi banyak yang nyaman untuk sendiri, menarik diri ya, membutuhkan ketenangan atau ini ya, apa namanya, kenyamanan. Oke. Nine of Cup. Hari ini ada sesuatu hal yang membuat kamu merasakan sebuah kepuasan batin. Jadi ibaratnya nih, dari hasil kerja kamu, walaupun mungkin nggak nominalnya nggak besar ya, tetapi kayak kamu merasakan, oh luar biasa, ternyata aku bisa sendiri. Ternyata ini ya hasil keringatku sendiri, aku bisa menyelesaikan atau mencapai target atau apa ya, deadline yang udah kemarin lah berasa dikejar-kejar tuh akhirnya selesai sudah kayak gitu ya. Kemudian dalam hal ini ya, asmara, ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh merasakan ada kebahagiaan yang mungkin nggak bisa dinilai dengan materi ya. Jadi kayak ketika ada seseorang yang tulus ngasih kamu perhatian tuh, kamu happy, bahagia banget, walaupun perhatian itu nggak selalu dengan materi yang besar gitu ya, materi yang banyak ya. Dan juga dari Nine of Cup ini ada kerinduan yang akhirnya apa ya, terlampiaskan. Kok terlampiaskan? Kata-kata yang lebih halus ya. Intinya gini, ketika kalian merasakan kerinduan terhadap seseorang ya, ternyata akhirnya dipertemukan ya, atau berkomunikasi gitu. Jadi walaupun berkomunikasi, say hello, tentang menanyakan kabar, itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang besar ya, tapi di situ kalian merasakan kalau orang ini yang menghubungi itu ada rasa kenyamanan tersendiri gitu loh. Oke. Selanjutnya
The Hierophant. Beberapa ada yang mulai tertarik untuk lebih intens ya, belajar tentang spiritual. Ya, salah satunya kayak rajin nyimak konten tarot yang berisi tentang pencerahan, kemudian dari motivator-motivator ya, pelajaran-pelajaran tentang spiritual ya, seperti bagaimana cara praktek law of attraction, afirmasi itu apa, telepati itu seperti apa ya, bagaimana cara memanifestasikan apa yang kita inginkan ya. Beberapa ada yang mulai tertarik untuk mempelajari itu semua ya, dari energi The Hierophant ini. Kemudian beberapa ada yang terhubung dengan guru spiritualnya, jadi untuk mendapatkan pencerahan, menambah wawasan gitu ya. Tetapi dari energi The Hierophant ini nggak cuma melulu tentang spiritual ya, ada beberapa juga yang hari ini mengikuti aktivitas yang sifatnya itu upgrade diri kamu, menambah value ya, seperti kamu ikut workshop, seminar, ambil kelas atau kursus ya, atau bahkan kuliah atau sekolah lagi gitu. Terus dalam pekerjaan nih ada kerjasama, ada kontrak-kontrak baru ya, atau perpanjangan kontrak, atau ada kamu bikin apa ya, rekanan dengan relasi bisnis kamu ya. Intinya sih ini sesuatu hal yang positif ya. Oke. Selanjutnya untuk energi hari ini. Oke. Ten of Wands ya. Kelihatannya beberapa dari kalian ini benar-benar padat ya aktivitas atau kegiatan kalian, atau ya berasa kok kayaknya beban pekerjaan ini numpuk banget ya. Nah ini untuk keseimbanganmu lakukan ini Four of Swords ya, tetap ambil waktu untuk istirahat, atau setidaknya itu bermeditasi ya, atau kalian menarik diri gitu. Bisa sih kayak pulang kerja misalkan kalian nongkrong rame-rame gitu sampai malam ya, healingnya noki gitu ya, healingnya nongkrong rame-rame. Tapi itu tidak membuat ini ya, tidak membuat keseimbangan gitu, karena beban pekerjaan hari ini kan ini berat banget ya, capek banget. Belum lagi masalah pribadi ya, belum lagi ada ini tekanan-tekanan atau target-target. Nah ini menyeimbangkannya dengan istirahat sendiri, benar-benar nggak ke distract dengan apapun. Kalau misalkan mencoba refreshingnya itu dengan kumpul sama teman-teman ya, dari banyak orang ini kan pasti timbul ini ya, percakapan, komunikasi yang terkadang itu nggak sesuai dengan apa prinsip kita, atau nggak sefrekuensi, beda pendapat, itu kan ke distract ya, yang kitanya udah capek malah akan makin tambah capek ya. Jadi menyeimbangkannya mendingan sendiri, istirahatnya sendiri ya, menarik diri, benar-benar yang kamu pakai untuk menenangkan diri ya, nggak ke distract dengan apapun. Kalau perlu ketika kamu beristirahat udah taruh HP ya, karena terkadang kita buka-buka sosmed itu, oh tiba-tiba muncul nih mantan posting sama pacar barunya, malah makin ke distract ya. Jadi bener-bener yang tenang gitu ya, tanpa apapun ya. Ketika ya tentu saja ya lakukanlah setelah sepulang kerja ya, bener-bener yang istirahat ya. Oke, itu untuk energi hari ini. Dan aku lihat dari Ten of Wands ini, jangan terlalu memforsir ya. Kalau misalkan kamu udah lelah, kamu udah kerasa nggak enak badan, jangan dipaksakan. Ambil waktumu buat istirahat. Sama halnya permasalahan hidup ya. Kalau kamu udah benar-benar merasa
lagi apa ya, overwhelming, kamu udah memang nggak sanggup, kamu taruh dulu. Jangan memaksakan diri cari solusi, cari jalan keluar atau mengejar apapun. Karena makin capek kita nggak akan pernah bisa mikir jernih. Ya bener-bener harus istirahat dulu. Kalau udah ini ya, udah badan udah fresh, udah fit, kita pasti bisa mikir dengan jernih lagi. Oke. Lanjut ya untuk pesan percintaannya. Oke. Oh, gambarnya keren ya. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simple allows and give. Jadi biarkan kamu membiarkan dirimu dekat dengan seseorang, tetapi selalu berikan ruang satu sama lain ya. Ini sinkron ya dengan pesan Unbound tadi. Jangan terlalu melekat bahkan dalam sebuah hubungan, mau itu suami, istri, pacar, kamu HTS-an, kamu FWB-an, TTM-an ya, close friend, apapun itu istilahnya, jangan terlalu melekat. Boleh ya, kita butuh seseorang ya, boleh kita dekat, saling apa ya, take and give satu sama lain ya, saling bersandar satu sama lain, tapi tidak untuk melekat. Tetap berikan ruang satu sama lain, biarkan dia dengan privasinya, kamu pun juga, terus kemudian biarkan dia me time dengan dirinya sendiri, teman-teman atau keluarganya, kamu juga. Tidak harus semua itu selalu melekat bersama. Ingat ya bahwa kita nggak akan pernah tahu ya suatu saat kita dipisahkan lewat jalan apa. Nah, seketika itu terjadi, kita nggak akan drop. Karena kita udah terbiasa punya kehidupan masing-masing, memberikan ruang satu sama lain gitu. Jadi tidak melekat, tetap prioritaskan diri kita sendiri, cintai diri sendiri, baru kita mencintai orang lain ya. Ingat, di sini love never claims, it's simple. Jadi cinta itu nggak memaksa ya. Cinta itu nggak mengklaim. Mengklaim itu artinya kamu milikku. Kemanapun kamu harus sama aku, kemanapun aku harus tahu kamu sama siapa, kamu di mana, jam berapa. Ya, cinta itu nggak ngeklaim. Cinta itu ngalir. Kalau memang dia jadi milik kamu, dia akan selalu kembali ke kamu. Gitu ya. Oke, itu untuk pesan percintaannya. Kita lanjut untuk pesan malaikat, angel message today. Yap. Remain positif ya. Ingatlah selalu hal-hal yang positif. Peristiwa-peristiwa yang sukacita ya. Yang indah-indah, yang bagus-bagus ya. Supaya apa yang kamu ingat itu terulang lagi di kehidupan sekarang atau ke depannya. Oke. Yang terakhir, vibes hari ini kita lihat ada apa. Oke. My light attract light. Nah, ini sama ini sinkron dengan pesan Starseed tadi ya, bahwa kita semua itu punya cahaya. Gunakan cahaya kita untuk menarik cahaya yang lebih besar lagi ya. Ini filosofi ya. Apa namanya? Contohnya tuh seperti ini. Ketika kita punya kebaikan ya, kita punya itu tadi ya, kita punya gift, kita punya talent gitu ya, itu kan sama itu cahaya buat kita ya. Nah, ketika kita manfaatkan atau kita gunakan untuk membantu banyak orang ya, itu sama halnya kita menebarkan cahaya kita. Nah, untuk menarik cahaya yang lebih terang lagi, yaitu apa? Berkah ya, pahala, karma baik gitu loh ya. Jadi afirmasikan, my light attract light ya, cahayaku menarik cahaya yang lebih besar lagi. Oke guys, ini untuk pesan hari ini. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.